Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, pernah dengar tentang Masjid Cordoba? Bukan cuma masjid biasa, loh. Masjid ini sebenarnya lebih tepat disebut meskita katedral sekarang. Benar-benar luar biasa. Sebuah mahakarya arsitektur yang mencerminkan puncak kekuasaan dinasti Umayyah di Al-Andalus, Spanyol. Bayangkan, bangunan ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi sebuah pernyataan, sebuah bukti nyata tentang bagaimana sebuah kekuasaan bisa menghasilkan karya seni yang begitu megah dan mempesona. Kenapa penting banget dalam sejarah Islam? Nah, ini dia yang seru. Kita bicara tentang masa keemasan Islam, saat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat. Dan Masjid Cordoba menjadi simbolnya. Bayangkan, di tengah Eropa yang saat itu masih belum sepenuhnya lepas dari abad pertengahan. Di Cordoba berdiri sebuah bangunan megah yang memadukan berbagai unsur budaya. Arsitektur Romawi, Visigot, dan tentu saja, sentuhan Islam yang begitu kuat. Semua berpadu secara harmonis, menciptakan sebuah estetika yang unik dan tak tertandingi. Bayangkan kamu berada di sana. Langkah pertama memasuki halamannya saja sudah bikin takjub. Ukiran-ukiran batu yang rumit, detail yang begitu halus, sudah menunjukkan betapa para pengrajinnya begitu ahli dan penuh dedikasi. Lalu, masuk ke dalam ruangan utama. Wah! Rasanya seperti masuk ke dalam hutan batu. Deretan kolom-kolom ramping, menjulang tinggi, membentuk labirin ruangan yang luas. Bayangkan jumlahnya, ribuan kolom. Setiap kolomnya unik, dengan ornamen yang berbeda. Beberapa terbuat dari marmer, ada juga yang dari granit. Masing-masing menceritakan kisah tersendiri. Yang paling memukau, menurutku, adalah bagaimana arsiteknya berhasil menggabungkan unsur-unsur cahaya dan bayangan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela kecil di dinding, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang dramatis di lantai. Rasanya seperti sedang berada di dunia lain, suasana khusyuk dan sakral benar-benar terasa. Bukan hanya keindahan visual, tapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Ini bukan sekedar hasil kerja keras para pekerja. Loh, di baliknya ada sebuah visi, sebuah rencana besar dari Khalifah Umayyah. Mereka ingin menunjukkan kekuasaan dan kejayaan Islam. Bukan hanya lewat kekuatan militer, tapi juga lewat keindahan dan kecanggihan seni dan arsitektur. Masjid Cordoba menjadi bukti nyata kemajuan peradaban Islam di Al-Andalus. Bayangkan, di masa itu, Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan Masjid Cordoba menjadi jantungnya. Para ilmuwan, ahli filsafat, dan seniman dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana. Bertukar pikiran, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur agama Islam begitu kuat terintegrasi dalam desain masjid. Kiblat, tempat sholat menghadap Ka'bah, jelas ditandai. Mihrab, ruang khusus untuk imam memimpin sholat, juga didesain dengan sangat indah dan mendetail. Dan tentu saja, kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dindingnya, menunjukkan keindahan dan kesempurnaan huruf-huruf Arab. Ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi juga ungkapan keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan. Tapi, kisah Masjid Cordoba ini nggak berhenti sampai di situ. Setelah runtuhnya kekuasaan Umayyah di Al-Andalus, masjid ini mengalami perubahan. Pada abad ke-13, sebagian bangunannya diubah menjadi katedral Katolik. Ini menandakan pergantian kekuasaan, dan sekaligus menjadi bukti bagaimana sebuah bangunan bisa menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Tapi, meski mengalami perubahan,
keindahan dan kemegahan Masjid Cordoba tetap terjaga hingga kini. Ia tetap menjadi simbol perpaduan budaya dan pengingat akan kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Jadi, mengapa seni Masjid Cordoba, refleksi kekuasaan Umayyah penting dalam sejarah Islam? Karena ia lebih dari sekedar bangunan, lebih dari sekedar tempat ibadah. Ia adalah sebuah karya seni yang luar biasa, sebuah monumen sejarah yang monumental, dan sebuah simbol yang menggambarkan puncak peradaban Islam di Al-Andalus. Ia merupakan sebuah bukti nyata bagaimana kekuatan, keimanan, dan keindahan seni bisa berpadu menciptakan sesuatu yang begitu mengagumkan dan abadi. Dan sampai sekarang, keindahannya masih memikat hati siapa saja yang mengunjunginya. Bayangkan, sebuah warisan yang dilestarikan selama berabad-abad, menceritakan kisah yang begitu kaya dan inspiratif. Bayangin, ya, tahun 785 Masehi. Kota Cordoba, jantung kekhalifahan Umayyah di Andalusia, lagi berdenyut kencang. Panas matahari Andalusia membakar tanahnya. Tapi di tengah terik itu, sesuatu yang monumental sedang dimulai. Gimana kalau kita ngebayangin awal pembangunan Masjid Cordoba? Rasanya magis. Ya, petik 2. Magis banget. Aku udah baca sedikit tentangnya. Megah banget. Tapi bayangin dulu, belum ada bangunan megahnya. Cuma ide di kepala Abd al-Rahman I, Khalifah Umayyah pertama di Andalusia. Dia baru aja menguatkan posisinya, mengalahkan lawan-lawannya, dan butuh simbol kekuatan. Bukan cuma kekuatan militer, loh, tapi juga kekuatan spiritual, keagungan budaya Islam. Tepat sekali, dia butuh sesuatu yang bisa menunjukkan kepada seluruh dunia, bahkan Kekaisaran Romawi Timur yang masih berkuasa, bahwa kekuasaan Islam di Andalusia bukan main-main. Dan apa yang lebih baik daripada membangun masjid yang megah? Bayangkan, sebuah bangunan yang tidak hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pemerintahan, pusat pembelajaran, pusat kebudayaan, sebuah simbol identitas baru yang kuat. Aku suka banget ide itu. Sebuah pernyataan yang diukir bukan di batu nisan, tetapi di batu-batu yang membentuk sebuah masjid raksasa. Tapi, gimana awalnya? Ya, pasti penuh tantangan, kan? Belum ada teknologi canggih seperti sekarang. Pasti, bayangkan, bahan bangunannya harus diinkan dari berbagai penjuru. Tukang-tukang bangunannya berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari Persia, ada yang dari Afrika Utara, bahkan mungkin ada juga dari Bizantium. Semua bekerja sama, termotivasi oleh visi sang khalifah untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu seperti sebuah proyek kolaborasi skala besar. Ya, bayangkan betapa beragamnya keahlian dan pandangan yang terlibat dalam pembangunannya. Pasti terjadi diskusi panjang soal desain, bahan, dan teknik pembangunannya. Tepat sekali. Dan disitulah munculnya seni arsitektur yang luar biasa. Membayangkan penggabungan gaya arsitektur yang berbeda. Gaya Romawi, Visigoth, dan tentu saja, gaya Islam. Menjadi satu kesatuan yang harmonis. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Bayangkan, suasana di lokasi pembangunan. Ribuan orang bekerja keras di bawah terik matahari. Suara palu dan pahat beradu dengan meriahnya lagu-lagu pekerja. Aroma kayu, tanah, dan mungkin juga aroma masakan yang dibuat para pekerja. Semuanya tercampur menjadi suasana kerja yang dinamis tapi juga sakral. Karena mereka sedang membangun tempat suci. Wah! Jadi nggak cuma megah, tapi juga kaya akan sejarah manusia di dalamnya. Setiap batu, setiap ukiran, setiap detailnya menceritakan sebuah kisah.
Dan ukirannya, aku pernah lihat foto-fotonya. Begitu rumit dan indah. Petik 2. Benar. Ukiran-ukirannya yang rumit. Geometrik yang presisi. Mosaik-mosaiknya yang berwarna-warni. Semua itu bukan sekadar hiasan. Mereka melambangkan kekuasaan, kemegahan, dan juga keindahan yang diilhami oleh ajaran Islam. Kaligrafi Al-Quran yang menghiasi dinding-dindingnya menjadi pengingat akan keagungan Tuhan. Jadi, Masjid Cordoba bukan cuma tempat ibadah, tapi juga galeri seni raksasa, perpustakaan pengetahuan, dan pusat peradaban. Bisa dibayangkan betapa bangganya Abde Al-Rahman I melihat kemegahan ciptaannya itu. Petik 2. Tentu saja, itu adalah buah dari kepemimpinan yang visioner, pengorbanan ribuan pekerja, dan keberagaman keahlian yang berpadu menciptakan sebuah keajaiban arsitektur. Masjid Cordoba menunjukkan bahwa kekuasaan Umayyah bukan hanya terletak pada kekuatan militernya, tapi juga pada kemampuannya untuk menciptakan karya seni yang indah dan menginspirasi. Dan lebih dari itu, Masjid Cordoba menunjukkan bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah peradaban yang maju dan berkembang. Sebuah peradaban yang menghasilkan karya-karya seni yang menakjubkan. Itulah yang membuat sejarahnya sangat menarik. Benar sekali. Bayangkan, berabad-abad kemudian, kita masih bisa mengagumi keindahan dan kemegahannya. Masjid Cordoba bukan hanya sisa-sisa masa lalu, tetapi juga sebuah warisan yang harus kita lestarikan dan hargai. Sebuah refleksi dari kekuasaan Umayyah, tapi juga sebuah testamen untuk keindahan dan keberagaman manusia. Ya, sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Ya, dari sebuah ide di kepala seorang khalifah, tercipta sebuah karya agung yang hingga kini masih mengantarkan kita pada perjalanan waktu yang indah. Lo tahu nggak? Masjid Cordoba bukan cuma masjid biasa lo. Itu semacam masterpiece asteris. Bayangin aja, bangunan megah yang merepresentasikan puncak kekuasaan Umayyah di Andalusia, Spanyol. Gak cuma tempat ibadah, tapi juga pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya zaman itu. Wah, beneran, kayak gimana sih megahnya? Petik 2. Bayangin deh, arsitekturnya itu unik banget. Perpaduan antara gaya arsitektur Romawi, Visigoth, dan tentunya, sentuhan Islam yang kuat banget. Jadi, bukan cuma masjid biasa, tapi semacam perpaduan budaya yang luar biasa. Bisa dibayangin gimana canggihnya mereka waktu itu. Bisa ngebangun sesuatu yang semonumental itu. Bisa diceritain lebih detail nggak? Aku penasaran banget. Petik 2. Oke, jadi gini. Awalnya, masjid ini dibangun di atas sebuah gereja Visigoth. Tapi bukan dihancurin total loh. Mereka memanfaatkan beberapa struktur yang udah ada, terus nambahin dan mengembangkannya dengan gaya arsitektur mereka sendiri. Bayangin ajanya, bener-bener kolaborasi budaya yang unik dan menunjukkan kehebatan teknik arsitektur mereka. Ini menunjukkan toleransi dan keahlian mereka dalam menggabungkan berbagai elemen budaya menjadi satu kesatuan yang indah dan harmonis. Wow, keren banget. Terus, apa yang bikin masjid ini jadi refleksi kekuasaan Umayyah? Petik 2. Nah, ini dia inti ceritanya. Masjid Cordoba ini dibangun bertahap. Mulai dari periode pemerintahan Abde Al-Rahman I sampai penguasa-penguasa Umayyah selanjutnya. Setiap perluasan yang dilakukan menunjukkan perkembangan dan peningkatan kekuasaan kerajaan Umayyah. Makin besar dan megah masjidnya, makin terlihat juga kekuasaan dan kemakmuran kerajaan mereka. Jadi, setiap perluasan itu kayak statement politik gitu ya. Petik 2.
Bisa dibilang begitu. Setiap penambahan mihrab, ruang imam, lengkungan, atau pilar, itu semua mencerminkan ambisi dan kemampuan Umayyah dalam menguasai wilayah dan daya. Material bangunannya aja berkualitas tinggi, diimpor dari berbagai tempat. Itu menunjukkan betapa kayanya kerajaan Umayyah waktu itu. Aku ngebayangin detail-detailnya, kayak ukiran-ukiran di pilar. Warna-warna mozaiknya, pasti indah banget ya. Petik 2. Pastinya, ukiran-ukirannya rumit dan detail banget. Menunjukkan keahlian tinggi para senimannya. Mozaik-mozaiknya menggunakan warna-warna cerah dan bentuk-bentuk geometris yang indah. Semua itu bukan cuma hiasan, tapi juga merupakan representasi keindahan dan keharmonisan dalam Islam. Bayangin aja, mereka menunjukkan kekuasaan mereka bukan hanya lewat kekuatan militer, tapi juga lewat keindahan seni dan arsitektur. Terus, selain arsitektur, ada hal lain yang ngebuat masjid ini penting? Petik 2. Tentu, Masjid Cordoba ini bukan cuma bangunan fisik, tapi juga menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan. Di sana, para ulama dan cendekiawan belajar dan berdiskusi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyebarkannya ke seluruh wilayah kekuasaan Umayyah. Jadi, itu nggak cuma refleksi kekuasaan politik, tapi juga kekayaan intelektual dan kehidupan keagamaan masyarakat saat itu. Jadi, masjid ini kayak jantungnya Andalusia ya. Pusat segala aktivitas. Petik 2. Bener banget. Bayangin aja, di sana ada perpustakaan yang terkenal luas. Tempat para sarjana mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Mereka menerjemahkan banyak karya-karya Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, sehingga ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat di masa itu. Masjid Cordoba sebenarnya pusat pertukaran budaya yang luar biasa. Duh, jadi pengen banget ngunjungin Masjid Cordoba. Bayangannya aja udah menakjubkan banget. Iya, beneran menakjubkan. Sayangnya, sekarang masjid ini udah jadi katedral. Tapi jejak-jejak keindahan dan kemegahannya masih sangat terasa. Sampai sekarang, Masjid Cordoba tetap menjadi saksi bisu kekuasaan dan kemakmuran kerajaan Umayyah di Andalusia. Dan merupakan bukti nyata betapa indah dan kayanya perpaduan berbagai budaya bisa tercipta. Makasih ya, ceritanya seru banget. Sekarang aku jadi lebih menghargai seni dan arsitektur. Dan sejarah di baliknya. Sama-sama, senang banget bisa berbagi cerita. Memang, Masjid Cordoba itu lebih dari sekedar bangunan. Itu sebuah legenda yang menginspirasi. Hai, kita udah ngomongin Masjid Cordoba cukup lama ya. Dari awal pembangunannya sampai puncak kejayaannya. Gimana menurut kamu? Kita mau akhiri pembahasan kita tentang seni Masjid Cordoba. Refleksi kekuasaan Umayyah, ini gimana? Rasanya masih banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi kita juga nggak mau terlalu bertele-tele kan? Aku pribadi merasa perjalanan kita ngebahas keindahan dan kekuasaan yang terpatri di Masjid Cordoba ini udah cukup komplit. Kita udah lihat bagaimana arsitekturnya yang luar biasa. Bagaimana seni ukirannya yang begitu detail dan rumit. Menggambarkan kekuasaan Khalifah Umayyah yang begitu megah. Bayangkan aja, batu-batu marmer yang berkilauan. Ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan tumbuhan, geometri, dan kaligrafi Arab yang indah. Semua itu benar-benar merepresentasikan puncak kejayaan peradaban Islam di masa itu. Kita juga udah bahas bagaimana masjid ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat pembelajaran, pusat ekonomi, bahkan pusat pemerintahan di Andalusia. Bayangkan, para ilmuwan, ahli filsafat, seniman, dan pedagang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana.
Itu menunjukkan betapa kosmopolitan dan majunya kota Cordoba saat itu. Semuanya berkat kekuasaan dan visi Khalifah Umayyah. Mereka nggak cuma membangun masjid yang megah, tapi juga membangun sebuah peradaban yang berjaya. Tapi, semua kejayaan itu, seperti cerita-cerita lain, nggak selamanya abadi kan? Nah, disinilah bagian yang menurutku paling menarik. Bagaimana kisah Masjid Cordoba berakhir? Itu bukan ending yang tiba-tiba, tapi sebuah panjang yang penuh dengan perubahan dan pergolakan. Setelah puncak kejayaannya, masa-masa keemasan Khalifah Umayyah mulai meredup. Ada pergantian kekuasaan, perebutan tahta, dan konflik internal yang melemahkan kerajaan. Kemudian, ngelah Reconquista, perjuangan kerajaan-kerajaan Kristen di Spanyol untuk merebut kembali tanah air mereka dari kekuasaan Muslim. Reconquista ini berlangsung sangat lama, berabad-abad, dan, sayangnya, Masjid Cordoba pun gak luput dari dampaknya. Pada tahun 1236, kota Cordoba jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Kastilia. Bayangkan betapa hancurnya bagi orang-orang Muslim yang telah hidup dan membangun peradaban di sana selama berabad-abad. Nah, ini dia bagian yang mungkin paling menyedihkan. Masjid Cordoba kemudian diubah menjadi katedral. Mungkin sebagian dari kamu udah tahu hal ini. Mimbar-mimbar indah, ruang-ruang sholat yang sakral, semua itu diubah. Bahkan sebagian dihancurkan untuk membangun katedral gaya Gotik. Ini bukan sekadar perubahan fisik, tapi sebuah perubahan simbolis yang menandai berakhirnya era kejayaan Islam di Andalusia. Namun, yang menarik adalah, meskipun mengalami perubahan besar, Masjid Cordoba tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Jejak-jejak kejayaannya tetap terlihat, walaupun tercampur dengan arsitektur katedral. Kita masih bisa melihat jejak-jejak seni ukiran yang rumit, pilar-pilar megah, dan sisa-sisa keindahan yang dibangun oleh Khalifah Umayyah. Itu seperti sebuah mosaik sejarah yang mempesona, menunjukkan perpaduan antara dua peradaban yang pernah berjaya di tanah Andalusia. Jadi, bagaimana kita mengakhiri kisah ini? Aku rasa, kita bisa mengakhirinya dengan sebuah refleksi. Refleksi tentang bagaimana sebuah peradaban bisa memunculkan karya seni yang begitu luar biasa. Tetapi juga tentang bagaimana peradaban itu sendiri bisa mengalami pasang surut, naik turunnya kekuasaan, dan bagaimana warisan sejarahnya tetap abadi, meskipun dalam bentuk yang telah berubah. Masjid Cordoba, dengan segala perubahannya, tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah. Dari kejayaan kekuasaan Umayyah sampai dengan munculnya peradaban baru. Ia tetap menjadi tempat yang memukau. Tempat kita bisa merenungkan tentang keindahan seni, kekuasaan, dan keabadian sejarah. Dan, mungkin, itulah inti dari perjalanan kita ngobrol panjang ini. Bagaimana menurut kamu? Kita juga bisa menambahkan bahwa Masjid Cordoba ini bukan sekadar bangunan tua, tapi sebuah simbol toleransi dan perpaduan budaya. Walaupun diubah menjadi katedral, ia tetap menjadi tempat yang dihormati oleh berbagai kalangan, menunjukkan betapa besarnya pengaruh peradaban Islam di Spanyol. Bahkan sampai sekarang, Masjid Cordoba tetap menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO, menunjukkan betapa pentingnya situs ini bagi sejarah dunia. Terakhir, aku rasa kita bisa setuju kalau perjalanan kita mempelajari seni Masjid Cordoba. Refleksi kekuasaan Umayyah ini sangat berkesan. Kita belajar banyak hal, dari keindahan arsitektur hingga dinamika politik dan agama yang membentuk sejarahnya. Dan, yang terpenting, kita belajar tentang pentingnya menghargai warisan sejarah. Betapapun berbeda atau kompleksnya. Gimana? Setuju?
Tahu nggak, Din? Gue lagi baca-baca tentang Masjid Cordoba. Keren banget arsitekturnya. Petik 2. Dina, teman kuliahku yang juga pecinta sejarah, langsung merespon. Masjid Cordoba? Yang di Spanyol itu? Ah, gue juga pernah dengar. Katanya luar biasa indahnya. Iya, bener banget. Bayangin aja, bangunannya itu refleksi kekuasaan Umayyah, kerajaan Islam di Spanyol abad ke-8 sampai ke-11. Bukan cuma bangunan biasa, tapi semacam pernyataan, ini kita. Ini kekuatan kita. Gak cuma secara fisik, tapi juga secara spiritual dan intelektual. Dina mengangguk penasaran. Maksudnya gimana sih? Kayak gimana sih caranya bangunan itu nunjukin kekuatan mereka? Petik 2. Nah, ini dia yang menarik. Bayangin aja, zaman itu, Spanyol masih relatif baru masuk Islam. Umayyah membangun Masjid Cordoba bukan cuma sebagai tempat ibadah, tapi sebagai pusat peradaban. Mereka gabungin berbagai macam gaya arsitektur. Ada pengaruh Romawi, Bizantium, dan tentunya, gaya arsitektur Islam sendiri yang lagi berkembang pesat waktu itu. Bayangkan kubah-kubahnya yang tinggi menjulang, mihrab yang elegan, dan deretan kolom-kolom yang seakan tak berujung. Bahan-bahannya pun diimpor dari berbagai penjuru, menunjukkan jangkauan kekuasaan dan kekayaan mereka yang luar biasa. Wow, kayaknya emang luar biasa ya. Sekaligus nunjukin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka waktu itu. Kan? Timpal Dina. Pasti. Mereka ahli matematika, astronomi, dan kedokteran. Semua itu tercermin di dalam desain Masjid Cordoba. Misalnya, perhitungan geometri yang presisi dalam membangun lengkungan-lengkungannya, tata ruang yang efisien dan nyaman untuk jemaah, dan bahkan sistem pencahayaan yang canggih untuk waktu itu. Semua itu menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Dan semuanya demi membangun tempat ibadah yang megah dan representatif. Jadi, bukan cuma besar dan mewah aja ya, tapi ada nilai intelektualnya juga. Petik 2. Betul banget. Itu yang bikin Masjid Cordoba beda dari sekadar bangunan megah. Dia adalah wujud nyata dari kemajuan peradaban Islam di masa itu. Bayangin, di tengah-tengah Eropa yang masih gelap di masa itu, di Andalusia, Islam justru menciptakan pusat kebudayaan yang sangat maju dan toleran. Banyak ilmuwan Kristen dan Yahudi juga ikut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Cordoba. Wah, jadi berarti Masjid Cordoba itu bukan cuma lambang kekuasaan politik Umayyah, tapi juga lambang kemajuan intelektual dan keberagaman budaya. Ya, petik 2. Tepatnya begitu. Dan itu yang menarik untuk kita renungkan sampai sekarang. Seni dan arsitektur Masjid Cordoba mengajarkan kita tentang pentingnya kekuasaan yang bijaksana, yang mampu membangun peradaban yang maju dan toleran. Bukan cuma menaklukkan, tapi juga memberi kontribusi positif bagi dunia. Nah, ini yang gue pikirin. Apa yang bisa dipelajari umat muslim sekarang dari Masjid Cordoba? Banyak banget, Din. Pertama, kita diingatkan tentang pentingnya keunggulan dan inovasi dalam beribadah. Masjid Cordoba menunjukkan bahwa tempat ibadah bukan cuma bangunan sederhana, tapi bisa jadi karya seni yang indah dan menginspirasi. Kedua, kita belajar tentang pentingnya toleransi dan kerjasama antar budaya. Umayyah menunjukkan bahwa kemajuan bisa dicapai dengan menerima dan menghargai berbagai kebudayaan yang berbeda. Terus, Dina menanti penjelasan lebih lanjut. Ketiga, kita diingatkan akan pentingnya merawat warisan budaya kita. Masjid Cordoba adalah bagian dari sejarah Islam yang sangat berharga. Kita harus menjaga dan melestarikannya untuk generasi
Dan keempat, kita bisa belajar tentang cara menggunakan kekuasaan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, bukan untuk menindas atau menghancurkan. Jadi, Masjid Cordoba itu bukan sekadar bangunan tua. Ya, tapi sebuah pelajaran berharga tentang kekuasaan, kebijaksanaan, dan peradaban. Petik 2. Tepat sekali, Din. Itulah yang membuat Masjid Cordoba begitu menarik dan bermakna sampai saat ini. Dia mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang sebenarnya adalah kekuasaan untuk membangun, untuk berkarya, dan untuk meninggalkan warisan yang positif bagi dunia. Kita terdiam sejenak, merenungkan makna yang tersirat di balik setiap batu bata Masjid Cordoba. Arsitektur yang luar biasa itu bukan hanya sebuah refleksi kekuasaan, melainkan sebuah warisan yang terus mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur peradaban Islam. Sebuah percakapan yang sederhana, namun penuh makna. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.